Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti Gobel. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aset tetap dan aset tak berwujud. Nah, yang pertama ada aset tetap. Di sini ada pengertian dan kriteria dari aktiva tetap. Aktiva tetap adalah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap atau dibangun sendiri yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan suatu masa manfaat yang lebih dari setahun. Yang kedua yaitu tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal. Sesuai dengan PSAK nomor 16, suatu benda berwujud diakui sebagai aktiva tetap apabila 1. Besar kemungkinan atau probable bahwa manfaat keekonomisan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Yang kedua yaitu biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Nah, perolehan aktiva di sini ada 5. Yang pertama yaitu pembelian aktiva, kedua perolehan dengan sewa guna usaha modal, ketiga perolehan dengan pertukaran, keempat perolehan dengan membangun sendiri, dan yang terakhir yaitu perolehan dengan hibah, bantuan, atau pemberian. Pembelian aktiva sendiri terbagi atas dua, yang pertama yaitu pembelian dalam negeri dan pembelian impor dari luar negeri. Di slide selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari pembelian dalam negeri dan pembelian impor dari luar negeri. Nah, contoh yang pertama yaitu pembelian aktiva pembelian dalam negeri. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi membeli kendaraan operasional seharga 200 juta belum termasuk PPN 10%. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Nah, jika PT Sisi adalah pengusaha kena pajak atau PKP pada tanggal 1 Januari 2012, kendaraan posisi debit 200 juta, pajak masukan di posisi debit 20 juta, pada kas dan bank di posisi kredit 220 juta. Jika PT Sisi adalah non PKP, pada tanggal 1 Januari 2012, kendaraan pada kas dan bank masing-masing 220 juta. Masuk pada contoh kedua yaitu pembelian aktiva pembelian impor dari luar negeri. Tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi mengimpor komputer dari Taiwan dengan nilai impor sebesar 150 juta dan PPN sebesar 10%. Jurnal yang dibuat oleh PT Sisi sebagai berikut, yang akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Jika PT Sisi adalah PKP yang mempunyai API, PPN masukan sama dengan 10% dikali 150 juta sama dengan 15 juta. PPH 2,5% dikali 150 juta sama dengan 3.750.000. Nah, pada tanggal 1 Januari 2012, peralatan kantor 150 juta, pajak masukan 15 juta, PPH 22 dibayar di muka 3.750, pada kas dan bank seharga 168.750.000. Jurnal yang kedua yaitu jika PT Sisi adalah non PKP yang mempunyai API, komputer sama dengan 110% dikali 150 juta sama dengan 165 juta, PPH 22 sama dengan 2,5% dikali 150 juta sama dengan 3.750.000. Pada tanggal 1 Januari 2012, peralatan kantor 165 juta, PPH 22 dibayar di muka 3.750.000, pada kas dan bank masing-masing 168.750.000. Kemudian jika PT Sisi adalah PKP yang tidak mempunyai API, PPH 22 sama dengan 7,5% dikali 150 juta sama dengan 11.250.000. Pada tanggal 1 Januari 2012, peralatan kantor 150 juta, pajak masukan 15 juta, PPH 22 dibayar di muka sama dengan 11.250.000, pada kas dan bank 176.250.000. Jika PT Sisi adalah non PKP dan tidak mempunyai API, komputer sama dengan 110% dikali 150 juta sama dengan 165 juta. PPH 22 sama dengan 7,5% dikali 150 juta sama dengan 11.250.000. Tanggal 1 Januari 2012, peralatan kantor 165 juta, PPH 22
dibayar di muka 11.250.000, pada kas dan bank 176.250.000. Selanjutnya kita akan membahas perolehan dengan sewa guna usaha. Yang pertama, sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, dan yang kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operation lease. Nah, pembahasan pertama yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Kegiatan SGU atau sewa guna usaha digolongkan sebagai SGU dengan hak opsi apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lesser. Yang kedua, masa SGU ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan SE 10-PJ 42-1994 JO SE 129-PJ-2010. Dan yang terakhir yaitu perjanjian SGU membuat ketentuan mengenai opsi bagi lese. Nah, di sini ada perlakuan perpajakan untuk lesser dan lese. Untuk lesser, pajak penghasilan sama dengan angsuran pokok ditambah bunga, sedangkan pajak penghasilan untuk lese, beban sewa sama dengan angsuran pokok ditambah bunga. Yang kedua, penghasilan bukan objek PPh 23 tetapi pengenaan pajaknya dilakukan dengan perhitungan akhir tahun dalam SPT tahunan. Sedangkan lese, beban sewa, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Yang ketiga yaitu beban penyusutan aset tetap, beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Sedangkan lese, beban sewa bukan objek PPh 23, beban penyusutan aset tetap, beban yang tidak boleh dikurangkan dan atau non-deductible expense. Nah, perlakuan perpajakan pada lesser dan lese dalam pajak penghasilan. Jika lesser, beban penyisian piutang tak tertagih, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Sedangkan lese, tidak ada perlakuan perpajakan dalam pajak penghasilan. Yang kedua, pajak penghasilan dalam lesser, mekanisme angsuran pajak PPh 25 diatur oleh Undang-Undang PPh. Begitu juga dalam pajak pertambahan nilai. Pada lesser, memungut PPN atas penyerahan barang modal kepada lese, sedangkan lese tidak mempunyai perlakuan perpajakan pada pajak pertambahan nilai. Masuk dalam peraturan perpajakan untuk SGU dengan hak opsi bagi lese. Yang pertama, selama masa SGU, lese tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang di SGU-kan sampai saat lese menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut. Kedua, setelah menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lese melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran SGU yang dibayar atau terutang oleh lese kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lese sepanjang transaksi SGU tersebut memenuhi ketentuan kapital lese. Yang keempat, dalam hal masa SGU lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya SGU. Dan yang terakhir, lese tidak memotong PPh 23 atas pembayaran SGU yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian SGU dengan hak opsi. Jika yang sebelumnya kita membahas peraturan perpajakan untuk SGU dengan hak opsi bagi lese, sekarang kita akan membahas peraturan perpajakan untuk SGU dengan hak opsi bagi lesser. Yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran SGU berupa imbalan jasa SGU, yaitu seluruh pembayaran SGU dikurangkan dengan angsuran pokok. Yang kedua, lesser tidak berhak menyusutkan atas aset tetap yang di SGU-kan dengan hak opsi. Yang ketiga, dalam hal masa SGU lebih pendek dari masa ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pajak lesser. Yang keempat, lesser dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang PMK 81-PMK 03-2009. Dan yang terakhir, kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
Nah, ternyata pada slide ini peraturan perpajakan untuk SGU dengan hak opsi bagi leser masih mempunyai 3 lagi. Yang pertama, dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi masa kekurangannya, diperhitungkan sebagai kerugian. Yang kedua, atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU dengan hak opsi leser kepada lese, dikecualikan dari pengenaan PPN, tetapi penyerahan barang dari leser ke lese dikenakan PPN. Yang ketiga yaitu besarnya angsuran PPh 25 setiap bulan bagi wajib pajak SGU dengan hak opsi adalah sebesar jumlah PPh yang terutang berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dibagi 12. Nah, jika di slide sebelumnya kita membahas tentang SGU dengan hak opsi, di slide ini kita akan membahas sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease-nya. Kriteria suatu transaksi digolongkan sebagai SGU tanpa hak opsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran SGU selama periode SGU pertama tidak dapat menutupi harga perolehan aset tetap yang di SGU-kan ditambah keuntungan-keuntungan yang diperhitungkan oleh leser. Yang kedua, perjanjian SGU tidak memuat ketentuan tentang opsi untuk lese. Kedua syarat di atas menandakan bahwa suatu SGU digolongkan sebagai SGU tanpa hak opsi apabila leser benar-benar tidak berniat menjual aset tetap tersebut dan hanya ingin menyewakan saja. Jadi, SGU tanpa hak opsi adalah sewa menyewa biasa karena kepemilikan aset tetap masih berada di tangan leser sehingga yang berhak menyusutkan aset tetap adalah leser. Seperti yang dibahas dalam slide sebelumnya, perlakuan perpajakan untuk leser dan lese, pajak penghasilan, beban penyusutan aset tetap, beban yang dapat dikurangkan yaitu leser, sedangkan lese, pajak penghasilan beban sewa, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense untuk penyewaan yang barang modalnya termasuk objek PPh 23. Yang kedua, penghasilan sewa, objek PPh final atau PPh 15 atau PPh 23. Sedangkan lese memotong PPh 23 atas pembayaran sewa. Dalam pajak pertambahan nilai, leser memungut PPM atas jasa sewa yang diberikan, sedangkan di lese tidak dibahas sedikit pun atau tidak mempunyai perlakuan perpajakan dalam bidang lese. Nah, di sini juga kita akan membahas peraturan perpajakan untuk SGU tanpa hak opsi bagi lese. Yang pertama yaitu pembayaran SGU tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lese adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, lese wajib memotong PPh 23 atas pembayaran SGU tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada leser. Dan yang terakhir yaitu atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU tanpa hak opsi dari leser kepada lese dikenai utang PPN. Nah, jika sebelumnya tentang peraturan perpajakan untuk SGU tanpa hak opsi bagi lese, kita di slide ini akan membahas peraturan perpajakan untuk SGU tanpa hak opsi bagi leser. Yang pertama yaitu seluruh pembayaran SGU tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh leser merupakan objek PPh. Sedangkan yang kedua, leser membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang di SGU-kan tanpa hak opsi sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya. Masuk pada contoh soal yang itu PT Jocelyn membeli mesin produksi dengan cara leasing pada tanggal 11 Maret 2012 di mana pembelian ini merupakan capital lease dengan periode leasing selama 4 tahun. Pada akhir masa leasing ada opsi pembelian dengan harga 2 juta, tingkat bunga implisit 10%. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 11 Maret 2012. Nah, jawabannya present value atau PV leasing, PV IVA cicilan ditambah PV IF nilai opsi sama dengan yang telah dibahas di slide. Kita masukkan cicilannya sebesar 1.500.000 dan angsurannya sebesar 2 juta. Kemudian 1.500.000 dikalikan 3,4869 ditambah 2 juta dikali 0,6830 sama dengan 5.230.350 rupiah ditambah 1.336.000 hasilnya 6.566.350 rupiah. Maka jurnal yang terbentuk pada tanggal 11 Maret 2012 aset tetap leasing
Rp6.596.350 pada utang leasing jangka pendek Rp1.374.239, utang leasing jangka panjang Rp5.222.110, utang leasing jangka pendek Rp137.324.000 pada kas dan bank Rp137.423. Dan pada tanggal 11 April 2012, utang leasing jangka pendek Rp137.423, beban bunga Rp645.892 pada kas dan bank Rp783.316. Setiap tanggal 11 tiap bulan selama tahun 2012 dilakukan pembayaran untuk utang leasing dan bunga leasing sebesar 10% dari sisa utang. Nah, pada tanggal 31 Desember 2012, utang leasing jangka panjang Rp1.649.087 pada utang leasing jangka pendek Rp1.649.087. Beban penyusutan aset leasing pada akumulasi depresiasi aset leasing masing-masing Rp957.572. Sedangkan untuk jawaban lesser, penghasilan atas leasing ini akan dikenakan PPh badan sesuai tarif pasal 17. Kemudian kita akan membahas tentang penyusutan aset tetap. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan ada dua, yaitu metode garis lurus atau straight line method untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan, dan yang kedua yaitu metode saldo menurun atau declining balance method untuk kelompok bukan bangunan saja. Dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus, closed or ended. Nah, pada tabel ini yaitu klasifikasi kelompok harta terbagi menjadi dua. Yang pertama bukan bangunan dan yang kedua yaitu bangunan. Kelompok aset tetap bukan bangunan terbagi atas 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masa manfaat masing-masing ada yang 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun. Tarif depresiasi garis lurus juga berbeda-beda, ada yang 25%, 12,5%, 6,25%, dan yang terakhir kelompok 4 yaitu 5%. Tarif depresiasi saldo menurun 50%, kelompok 2 25%, kelompok 3 12,5%, dan kelompok 4 yaitu 10%. Sedangkan yang kedua, kelompok aset tetap yang kedua yaitu bangunan, permanen dan tidak permanen. Masa manfaat bangunan permanen 20 tahun, sedangkan yang tidak permanen 10 tahun. Tarif depresiasi pun berbeda, 5% dan 10%. Selanjutnya kita akan membahas aset yang penyusutannya tidak bisa dikurangkan sebagai biaya. Yang pertama yaitu biaya perolehan aset yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang kedua, biaya perolehan aset yang digunakan untuk memberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada karyawan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan PMK 83/PMK 03/2009. Dan yang terakhir, barang modal yang di SGU-kan, baik SGU dengan hak opsi ataupun tanpa hak opsi bagi lese atau SGU dengan hak opsi bagi lesser. Nah, di sini ada contoh soal yang telah disediakan, yaitu gedung dibeli pada tanggal 1 Januari 2000 dengan harga 600 juta. Estimasi masa manfaat gedung tersebut menurut akuntansi adalah 30 tahun, sedangkan menurut pajak adalah 20 tahun. Nah, jawabannya, penyusutan menurut akuntansi sama dengan 600 juta dibagi 30 sama dengan 20 juta, dan penyusutan menurut pajak 5% dikali 600 juta sama dengan 30 juta. Di sini juga tersedia jurnal. Pada tanggal 31 Desember 2011, beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung masing-masing 20 juta. Masuk dalam pengertian aset tetap, pertukaran aset tetap, dan pelepasan aset tetap yang akan dibahas di slide selanjutnya. Revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Contoh, pada tanggal 31 Desember 2011, PT Ben-Hur menerima surat persetujuan dari Dirjen Pajak untuk melakukan revaluasi aset tetap yang dimilikinya. Berikut daftar aset tetap yang akan direvaluasi. 1. Tanah yang diperoleh pada Desember 2006
dengan harga perolehan 500 juta dan harga revaluasi 1 miliar. Bangunan permanen yang diperoleh pada Januari 2009 dengan harga perolehan 600 juta dan harga revaluasi 850 juta. Masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan. Dan yang ketiga, mesin produksi yang termasuk pada kelompok 2, masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan, diperoleh pada Juli 2009 dengan harga perolehan 100 juta dan harga revaluasi 200 juta. Penghasilan sebelum kompensasi rugi pada tahun berjalan sebesar 350 juta. Rugi fisikal yang belum dikompensasikan adalah sebagai berikut. Rugi tahun 2010 150 juta, tahun 2009 125 juta, dan tahun 2008 115 juta. Metode penyusutan aset tetap baik akuntansi maupun perpajakan menggunakan metode garis lurus. Nah, di slide ini telah tersedia jawaban yang ada pada contoh soal sebelumnya, yaitu biaya perolehan tanah 500 juta, biaya perolehan bangunan 600 juta, akumulasi penyusutan 90 juta, 600 dibagi 20 dikali 3 sama dengan 510 juta. Sedangkan biaya perolehan mesin 100 juta, akumulasi penyusutan 31 juta 250 ribu, 100 juta dikali 30 dibahagi 12 dan dikali 8 sama dengan 68.750.000. Nilai tercatat aset tetap sama dengan nilai buku fisikal, yaitu 1.078.750.000 rupiah. Harga pasar 1 miliar ditambah 850 juta ditambah 200 juta sama dengan 2.050 juta. Nilai tercatat aset tetap sama dengan nilai buku fisikal 1.078.750.000, sedangkan surplus revaluasi aset tetap sama dengan selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sama dengan 971.250 rupiah. PPh final 10% dikali 971.250.000 sama dengan 97.125.000 rupiah. Di sini juga telah disediakan jurnal dari jawaban dan contoh soal sebelumnya yang ada di slide sebelumnya juga. Nah, tanah di posisi debit 500 juta, bangunan 250 juta, akumulasi penyusutan bangunan 90 juta, mesin 100 juta, akumulasi penyusutan mesin 31.250.000, pada surplus revaluasi aset tetap 971.250.000, PPh final atas revaluasi aset tetap pada kas dan bank masing-masing 97.125.000. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu aset tidak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud ialah berupa benda yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Entitas dapat mengakui aset tak berwujud apabila 1. Kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Sebelumnya saya mohon maaf jika di slide ini tidak mempunyai animasi karena memang saya hanya men-screenshot dari HP saya dan tidak mendukung aplikasinya. Namun saya akan menjelaskan tentang contoh aset tak berwujud. Nah, yang pertama yaitu ada hak paten, hak cipta, merek atau trademark, goodwill, waralaba atau franchise. Nah, kemudian harga perolehan aset tak berwujud itu, yang pertama harga beli termasuk bea impor dan pajak. Yang kedua yaitu biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Nah, di slide ini juga disediakan tarif penyusutan aset tak berwujud seperti di slide-slide sebelumnya. Kelompok harta tak berwujud juga dibagi menjadi 4, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masa manfaatnya juga sama, 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun. Tarif depresiasi garis lurus 25%, kelompok 2 12,5%, kelompok 3 6,25%, dan kelompok terakhir kelompok 4 yaitu 5%. Sedangkan tarif depresiasi saldo menurun, kelompok 1 50%, kelompok 2 25%, kelompok 3 12,5%, dan yang kelompok terakhir yaitu 10%.
Nah, kita masuk pada contoh soal, yaitu PT Boki yang baru berdiri 2008 telah menghabiskan biaya sebesar 50 juta untuk mendapatkan berbagai izin pengurusan pendirian perusahaan. Biaya tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya dan memiliki masa manfaat 5 tahun menurut pertimbangan pihak manajemen, sehingga oleh perusahaan diamortisasi dengan metode garis lurus. Nah, di sini juga sudah ada jawabannya. Penyusutan menurut akuntansi sama dengan 50 juta dibagi 5 sama dengan 10 juta. Penyusutan menurut pajak 25% dikali 50 juta sama dengan 12.500.000. Di sini juga disediakan jurnal pada tanggal 31 Desember 2008, yaitu pada saat mengeluarkan biaya, aset lainnya pada kas dan bank masing-masing 50 juta dan beban amortisasi pada aset lainnya sama-sama 10 juta. Nah, kita masuk pada contoh kedua ini. Jika dilihat dari jawabannya, menggunakan tahun-tahunnya itu tahun 1, 2, 3, dan 4. Nah, contohnya itu PT Hercules pada tanggal 1 Januari 2012 mengeluarkan uang sebesar 200 juta, belum termasuk PPN dan PPh 26, untuk memperoleh waralaba dan McDonald Pin selama 4 tahun. Jawabannya, PPN sama dengan 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta. Penyusutan menurut pajak metode garis lurus sama dengan 25% dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Sedangkan menggunakan metode saldo menurun, pada tahun pertama 50% dikali 200 juta sama dengan 100 juta. Tahun kedua 50% dikali 100 juta sama dengan 50 juta. Dan tahun ketiga 50% dikali 50 juta sama dengan 25 juta. Tahun keempat tidak dikalikan, namun hasilnya tetap sama 25 juta. Nah, disediakan jurnal juga pada tanggal 1 Januari 2012, waralaba 200 juta, pajak masukan 20 juta, pada utang PPh 26, 40 juta, dan kas bank 180 juta. 31 Desember 2012, beban amortisasi pada waralaba masing-masing 50 juta. 31 Desember pada tahun 2013, beban amortisasi pada waralaba juga masing-masing 50 juta. 31 Desember dan 31 Desember tahun 2015 sama-sama 50 juta. Ya, tak terasa sudah melewati beberapa menit kemarin saya menjelaskan tentang aset, tentang materi ini. Mohon maaf jika saya mempunyai kesalahan karena saya hanya manusia biasa. Semoga bagi teman-teman yang menyaksikan video ini merasa mengerti, dan insya Allah tetap mengerti walaupun penjelasan dari saya kurang detail. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan have a good day. Bye bye and thank you.